Sebelum dia itu mengajak kepada orang lain, dia ajak dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang soleh, pribadi yang seorang dai, pendakwah. Dimana ketika hobinya itu, hai anjing, hai babi, gitu. Oke lah kalau orang yang dalam dirinya itu ada fanatisme ya, ada fanatik. Dia adalah orang yang fanatik. Ya dia akan membenarkan apa yang dia lakukan, apa yang dai ini lakukan. Tapi kalau di luar lingkungan mereka, ya pasti, ya Allah, doa kayak gini amat. Boro-boro saya itu akan mengikuti apa yang dia ajarkan, dia ajak. Ngelihat saja itu sebenarnya tidak hanya khusus kepada para nabi. Kan kalau ayat yang dibahas tadi di awal ya. Yang diperintahkan itu siapa? Nabi Muhammad. Lalu kemudian apakah perintah itu hanya khusus kepada Nabi Muhammad? Di mana Nabi Muhammad ketika mengajak kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain, itu dengan hikmah tadi ya, dengan bijak, kemudian dengan nasihat yang baik, nasihat yang lembut dan seterusnya. Apakah itu berlaku kepada Nabi Muhammad saja sementara untuk umatnya tidak? Atau tetap sama lah? Sama. Jadi setiap manusia, setiap muslim itu dia mengemban satu tugas, yaitu apa? Mengajak. Betul. Seminimal-minimalnya dia mengajak diri sendiri untuk menjadi orang yang baik. Nah, makanya ibaratnya ginilah. Kita punya satu rumah tangga, satu rumah ginilah. Satu lingkungan. Rumah yang dalam lingkup yang kecil itu rumah. Kita pengen memperbaiki ya masyarakat yang luas. Sementara misalnya anaknya, orang tuanya, istrinya, cucunya, segala macam itu belum baik. Gampanglah untuk anak ini dan lain. Diri sendiri. Ya. Kalau kita belum baik, kalau kita belum mengajak diri sendiri untuk menjadi orang yang baik, gimana kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik? Kalau masalah ngomong gampang, ya kan? Burung beo diajarin nggak bisa kan? Gitu kan? Berarti berangkat dari diri kita dulu berarti. Betul. Dakwah bil hal itu ya berarti. Betul. Jadi kayak pengalaman saya pribadi sih, semenjak ya ikut di sini gitu, ngaji di sini, kenal Islam di sini, kenal Allah, kenal adab. Ya cara pendekatannya ya kayak gini gitu, pendekatan nggak langsung oh ya ayo, sholat enggak, pendekatan kasih rokok dengan sama guru kita kan. Kasih kopi ya. Iya kopi terus, yang penting betah. Lama-lama saya malu sendiri gitu kan, kok yang lain ke majelis gitu, ikutlah. Akhirnya kayak gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah dengan sendirinya gitu kan, dengan sendirinya. Ya benar sih intinya benar. Itulah namanya dakwah bil hal. Jadi kalau kata ulama itu lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan itu ternyata lebih berefek daripada hanya sekedar bacot. Daripada hanya sekedar bacot. Gitu. Iya kan dakwah itu apalagi kalau zaman sekarang itu ya udah banyak yang bermunculan gitu, para penceramah gitu kan. Anjing kan kitanya para mustamiin nggak enak gitu ya didengar. Kok ngapain sih gitu? Anjing. Jadi nggak nyaman gitu ya. Iya, apa bedanya sama anak jalanan? Apa bedanya betul. Bedanya gitu. Mending kalau anak jalanan mah ya. Ibaratnya anak jalanan nggak bakalan memberikan efek buruk. Kadang masih punya attitude-nya, kadang anak jalanan. Anak jalanan juga masih punya attitude ya. Banget. Gimana itu? Sekali lagi tadi kembali kepada dakwah kepada diri sendiri ya. Jadi dakwah kepada diri sendirinya itu belum selesai, gitu kan? Nah di sini nggak apa-apa lah kita ngutip-ngutip karena semuanya kan kata Agusti kemarin semuanya harus by data. Oke kan? Betul by data Gus. Ini dalam sebuah kitab ya karya dari Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti, salah seorang ulama kontemporer ya. Di dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Sirah itu kan sejarah Nabi ya, Sirah Nabawiyah sejarah Nabi. Dan sejarah Nabi itu ternyata tidak hanya sekedar mengisah-ngisahkan bahwa Rasulullah itu begini dan begini. Enggak. Tapi ada hal yang penting untuk diambil pelajaran dari sejarah itu sendiri. Nah, dalam kejadian ketika Rasulullah itu mengutus beberapa utusan kepada kabilah-kabilah, ya, kepada beberapa kerajaan, beliau mengambil satu pembahasan atau ya menyimpulkan satu pembahasan
yaitu adalah dengan dakwah. Nah, langsung saja pada materinya, beliau mengatakan, wa yambagi an na'lama anna islahal mu'minina anfusahum huwa nafsuhu juz'un 'azimun min da'wati ghairihim ilal Islam. Dan harus kita tahu bahwa perbaikan diri orang-orang muslim terhadap dirinya sendiri itu merupakan bagian yang besar untuk mengajak orang lain menuju Islam. Ya, artinya sebelum dia itu mengajak kepada orang lain, dia ajak dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh, pribadi yang memiliki kriteria yang bagus lah. Sebelum mengajak orang lain. Artinya, saya tidak bisa memerintahkan atau mengajak Gusti untuk misalnya sholat jamaah. Sebelum saya ini sudah melakukan sholat jamaah itu sendiri. Secara dawam gitu ya, secara kontinu. Nah, baru setelah itu saya baru ngajak ke orang lain. Gusti jamaah gini. Kenapa ya? Karena kalau saya tidak melakukan hal itu, bisa jadi bumerang buat diri saya. Alah, nyuruh-nyuruh jamaah, kamu sendiri aja nggak ikut jamaah, gitu kan. Atau gimana mau sukses di dakwah ini? Gitu kan? Maka, pannasu kanu wala yazaluna yabhathuna 'anil mathalis salih bis suluk wal khuluq. Liyaqtafu atharhu wa yattabi'uh. Sehingga manusia itu akan selalu mencari peribahasa atau mencari suri tauladan yang dia jadikan patokan, pedoman dalam perilaku. Nah, sehingga ketika kita ini menemui seorang dai, pendakwah, di mana ketika hobinya itu, hai anjing, hai babi, gitu. Oke lah kalau orang yang dalam dirinya itu ada fanatisme ya, ada fanatik. Dia adalah orang yang fanatik. Ya, dia akan membenarkan apa yang dia lakukan, apa yang dai ini lakukan. Tapi kalau di luar lingkungan mereka, ya pasti, ya Allah, doa kayak gini amat. Boro-boro saya itu akan mengikuti apa yang dia ajarkan, dia ajak. Ngelihat saja dalam diri saya itu sudah risih. Nah, dan ini terjadi loh. Kenapa? Ada teman saya yang ada di Amerika. Dia itu kan punya kawan-kawan, punya teman-teman non-muslim itu kan. Nah, ketika melihat dakwah yang model seperti itu, emang Islam kayak gitu? Iya. Emang Islam kayak gitu, mengajarkan hal yang demikian? Atau kalau memang itu adalah ajaran Islam yang sebenarnya, sampai meninggal pun saya tidak akan masuk ke dalam agama Islam. Sampai seperti itu, Gus ya? Iyalah. Makanya pandangannya itu harus jauh. Jangan dia itu berbicara di depan orang-orang yang fanatik kepada dirinya saja, jangan. Ya. Harus matang berarti untuk berdakwah itu. Betul. Makanya dakwah yang paling sukses itu kan, dakwah yang paling sukses adalah dakwah yang latar belakangnya itu adalah kedamaian. Biasanya memang seperti itu. Enggak ada yang lain. Ya, jadi intinya jangan terlalu monoton sih kalau menurut saya ya, Jadi jangan kayak sekedar babi haram, anjing najis. Ya, jangan sekedar gitulah, maksudnya liar dikit gitu. Sudut pandang Islam itu kan beda-beda gitu. Menurut saya. Ya, bukan begitu. Ya, jadi mentang-mentang anjing najis gitu aja. Udah, yuk. Itu sekedar gitu aja. Nggak dikupas gitu yang lain-lainnya gitu. Dan jangan kita batasi bahwa saya dakwah itu identik dengan ceramah gitu. Jangan. Tapi segala macam ajakan itu adalah dakwah. Gitu. Bahkan kita mengajak diri sendiri untuk menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik. Itu pun hakikat dakwah. Gitu. Saya pernah melihat Gus di video itu ya, adalah oknum ceramah lah gitu ya. Jadi beliau itu memaksakan Mustami ini tuh supaya jangan berbicara gitu. Hei, jangan berisik. Kalau berisik saya pulang. Oh iya, saya ada ya, tahu ya? Lihat. Itu gimana? Akhirnya dia pulang juga kan, baper kan. Apaan kayak gitu kan ya, Pak? Mentalnya masih ini ya. Kayaknya labil gitu ya perasaan. Iya. Perlu dibawa ke psikiater. Kayaknya punya penyakit gitu kan. Baperan loh. Iya benar-benar. Jadi gini ya, kalau kita menjadi menelaah kembali kisah-kisah dari Rasul mengenai
jumlah sholat Jumat, jumlah jamaah sholat Jumat itu kan berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 3 orang dan seterusnya. Itu berawal dari Rasulullah, kisah Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi ceritanya, dulu kalau sekarang Jumatan itu kan khutbah dulu baru sholat. Ya. Kalau dulu mah terbalik. Dulu sebelum dirubah ya, sholat dulu baru ceramah kan gitu, khutbah bahasanya. Nah, suatu ketika Rasulullah itu setelah sholat Jumat, kemudian beliau berkhutbah, ya kan? Beliau berkhutbah, sallallahu Rasulullah. Oke. Ternyata sahabat-sahabatnya itu pada bubar. Pada bubar. Ya katakanlah di kota Madinah itu katakanlah berapa ribu gitu ya penduduknya ya. Kemudian orang yang Jumat bisa kehitung gitulah. Walhasil di situ tersisa sedikit dari sahabat. Lalu kemudian apakah Rasulullah itu mengucapkan apa yang tadi diucapkan? Memaksakan. Kalian jangan pulang. Ya kan? Iya. Kalau kalian pulang saya pun ikut pulang. Parkir mobil gitu. Enggak ya? Enggak. Subhanallah. Tapi Berat justru beliau ya, yang membiarkan. Kenapa ya? Wajar lah namanya juga di awal-awal Islam gitu ya. Proses Para sahabatnya belum katakanlah keimanannya juga masih dipupuk oleh Rasulullah. Ya, kemudian aturan-aturan dalam syariat juga baru diatur oleh Allah Taala, oleh Rasulullah. Jadi ya berjalan dengan sendirinya. Ya artinya di situ tidak ada paksaan dulu. Gitu. Nah makanya Rasulullah itu sebenarnya tukang lalagan doang ulang gitu. Iya. Tukang Guyon guyon. ya. Dan makanya hidup itu ya santai aja sih. Santai aja. Hidup itu sandiwara. Jadi jangan dilihat bahwa Rasul itu adalah seorang tokoh yang beringas, gagah, berani, lantang. Oke. Enggak. Kalau orasi boleh lah menggebu-gebu gitu ya. Banyak juga orasi ini kan. Iya kayak saya kan emang hobi band ya, emang suka band. Ya sering banget tuh dibilang, "Oh, haram." Itu tetangga. Dia emang suka ngaji gitu. Ngaji mulu. Tapi tetangganya ada yang kelaparan gitu sampai mau meninggal. Itu menurut saya agak aneh juga gitu ya. Kecuali gitu saya main musik, tetangga saya ada yang kelaparan, saya terus aja main gitu kan. Itu baru boleh dikatakan salah lah. Kalau menurut saya gitu. Iya nggak sih gitu? Iyalah. Nah, benar. Jadi kan kebersamaan itu harus ada, ketenangan itu harus ada, kenyamanan itu harus ditanamkan, disebarkan dan seterusnya. Bukan yang serem gitu, enggak. Nanti khawatirnya kalau kita ini menanamkan kepada orang lain untuk gitu serem. Jadi agama itu serem. Ya. Yang namanya agama itu ya Santai aja. Iya, agama mengajar kemanusiaan ya. Betul. Jika kemanusiaan kamu yang salah, berarti itu bukan salah agamanya ya, kamu sendiri. Betul. Oknumnya gitu. Pengikutnya. Bahkan ada yang di sisi lain menganggap agamanya yang salah gitu, padahal itu oknum. Agama tetap mengajarkan Betul. kebaikan, kemanusiaan. Itu hanya oknum ya yang menjelek-jelekannya. Makanya sebagai ulama pun juga mengatakan al-insaniyah qabla diyanah. Kemanusiaan terlebih dahulu sebelum keagamaan. Makanya di Indonesia ini khususnya ya. Kita ini punya 3 saudara. Saudara seagama dan sebangsa, senegara. Gitu. Jadi saudara kita mah banyak sebenarnya, semuanya. Gitu. Bahkan kalau berbicara di luar Indonesia gitu ya. Dia kan bukan orang Indonesia misalnya. Bahkan agamanya berbeda dengan kita. Itu tetap saudara kita, semanusia. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Gitu ya. Tadinya jujur loh mau seru-seruan, jadi menarik sih, bermanfaat ya ngobrol-ngobrol gini ya. Alhamdulillah. Tadi ada yang mau tanyain sih, cuma lupa nih. Ini kali tato kali yang bertanya ini Enggak gini orang tuh kadang ada oknum kayak ngomongin ormas lagi lah, ngomong ormas gitu, ormas sebelah ya. Kayaknya sibuk banget untuk sibuk beragama gitu, tapi dia kadang lupa bahwa dia tuh punya Tuhan gitu, sibuk agama tapi lupa bertuhan gitu caranya. Iya agamanya aja yang diorek-orek gitu, tapi kayak nggak punya Allah gitu maksudnya.
mungkin dia kurang piknik. Allah. Dia kurang hiburan. Bisa jadi. Kalau kita kan hahaha aja kan. Ya mungkin mereka itu kurang ceria gitu kan. Kurang gembira dalam menjalani hidup gitu. Banyak hutang kali ya. Bisa jadi. Ya kayak yang sekarang